Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang bahas soal ya apa sekarang ini lebih cocok melihara kendaraan lama atau beli baru gitu ya. Kalau di Indonesia itu sebenarnya merupakan sebuah sebuah rezeki gitu istilahnya. Sebuah keuntungan. Karena kalau kita melihara kendaraan lama, nggak ada penalti, nggak ada hukuman, nggak ada denda, nggak ada peningkatan pajak, dan seterusnya. Nah, ini beda ya dengan di luar negeri yang katanya untuk melihara kendaraan lama itu harus bayar lebih. Bayarnya bisa lebih mahal dari biaya langganannya kendaraan baru. Jadi bukan harganya ya. Jadi kalau harga beli kendaraan baru tetap mahal, tapi dari pemeliharaannya itu loh. Jadi uang tahunan untuk kendaraan lama itu lebih mahal. Karena di luar negeri itu sudah ketat sekali. Ada namanya uji emisi yang tentu standarnya nggak ecek-ecek kayak standar yang dipakai di Jakarta. Standar ecek-eceknya pakai ujinya cuma ininya sekian persen, ininya sekian persen gitu ya. Kalau luar negeri nggak pakai persen, tapi langsung eksplisit berapa kilo, berapa miligram gitu ya. Jadi emisinya diukur berapa miligram per kilometer, bukan pakai persen. Kalau pakai persen gampang, ini sipil enteng. Tapi kalau sudah miligram, wis repot. Entah ya di Indonesia apa ada yang bisa ngukur pakai miligram. Mungkin ada tapi jarang digunakan barangkali. Yang jelas standar yang diacu di Indonesia masih standar persenan. Standar yang sangat jadul sekali yang nggak sesuai dengan standar uji emisi sekarang. Uji emisi sekarang harusnya pakai standar Euro. Standar Euro ya pakai miligram itu. Jadi kalau di luar negeri orang melihara kendaraan lama itu bakal kena penalti. Di Indonesia enggak. Jadi mau melihara kendaraan lama sekali sampai resiko kebakaran pun dibiarkan. Kendaraannya sampai berasap pun kalau polisinya nggak lihat ya biarkan. Yang namanya uji emisi bukan salah satu syarat perpanjangan STNK. Jadi kalau misal kendaraan ini asapnya banyak atau polusi ini banyak karena sudah boros misalnya ya, boros karena ya ada part yang harus diganti, ya bakal tetap lolos. Sementara itu di luar negeri kaisang. Jadi yang namanya catalytic converter itu harus betul-betul dijaga. Kalau misalnya rusak harus diganti dengan yang fungsi lagi. Karena yang namanya catalytic converter pasti ada umurnya. Selain dari buntu juga fungsionalitas juga penting. Sini wis 14 ya. Orang sendiri yang melihara kendaraan lama itu seringnya masalah nostalgia ya. Nostalgia terus merasa ini mobilnya unik ya, pantas dipelihara. Jadi dari selera emang. Cuma biasanya kalau pas kurang duit, pas lagi kepepet,
biasanya yang dijual adalah yang lama, bukan yang baru. Jadi kalau keadaan krisis gitu, biasanya yang dijual yang lama, bukan yang baru. Kalau tentu itu beda lagi kalau kendaraannya itu berlebih ya. Tapi berlebih sekalipun kayaknya kalau krisis yang dijual yang lama dulu ya. Kendaraan lama sendiri biasanya ya dalam kondisi apa adanya. Jarang kita temui kendaraan lama yang sip mantep gitu ya. Jadi misal Innova lama apa jenenge bongkok, lampunya sudah kuning ya dibiarkan. Shock breakernya wes wae ganti ya dibiarkan. Shock breaker ganti itu cirinya kalau di tol limbung ya, goyang-goyang terus, gak stabil, mengerikan gitu. Karena shock breakernya sudah oblak, apa istilahnya, los ya. Jadi yang namanya goncangan nggak diredam. Padahal shock breakernya mobil itu bisa diservis. Kalau nggak gitu ya diganti. Biayanya ya sebenarnya kalau dihitung dari harga mobil ya nggak seberapa. Tentu Pak, ini ngomongnya mobil baru ya. Mobil baru 200-400 ganti shock breaker itu paling cuma ya 1 juta 2 juta. Anggap aja lah sama jasanya 5 juta depan belakang. Itu ya sebenarnya sudah termasuk tinggi, mestinya 3 juta lah depan belakang. Dan itu kendaraannya termasuk besar. Kelas Fortuner mesinnya segitu. Apalagi kalau servis mungkin lebih murah lagi. Ya mungkin 2 juta lah. Orang itu jual ya biasanya karena masalah kenyamanan ya kalau misalnya mobil sudah lama. Bukan karena tertarik model. Ya memang ada yang tertarik model ya. Bosan lihat yang lama, males ya. Tapi beberapa kan alasan ganti itu adalah karena alasan kenyamanan. Ada juga sih yang karena alasan-alasan lain ya. Seperti misalnya sering bermasalah AC bolak-balik ditandani sih rusak terus gitu ya. Padahal kalau gitu ya sebenarnya langkah yang dilakukan ya ganti bengkel AC ya. Kalau sekalian ganti total lah nanti resmi. Masa nggak bisa sembuh? Ganti total ya biasanya ya harganya cuma seberapa sekian persen dari harga mobil baru. Tapi ya itu ya biasanya dijadikan alasan, wah mau beli mobil baru saja nggak rewel, nggak macem-macem. Padahal beda harganya. Jadi keluar misal 10 juta untuk kendaraan lama itu dianggap jauh lebih mahal daripada kalau keluar Grass harga mobil baru nambah misalnya 100 atau 200 juta. Sering kan terjadi seperti itu. Keluar 10 juta berat kalau untuk memperbaiki kendaraan. Nyicil cicilan hutang ke bank 200 juta dianggap enteng. Kan dapat baru gitu ya. Ya memang itu tidak lepas dari keinginan ya. Kalau memang sudah ingin beli baru ya wis arep iso ya opo. Itu aslinya cuma jadi alasan toh kan. Seandainya nggak rusak pun ya pingin tetap beli baru. Ini biasanya ada dua pihak. Entah yang istri, entah yang suami, entah keluarga lain. Yang satu nggak pingin, yang satunya pingin ngebet sekali. Wah, itu apik banget pingin beli gitu. Ya kalau gitu ya wis beda lagi.
Kalau di Indonesia emang gitu ya, orang itu selalu ingin beli kendaraan baru. Kalau kendaraan hanya pergi dari A ke B, kendaraannya sama sekali enggak untuk dipamer-pamerin ya. Karena misal tetangga nih itu kendaraan luwe sip, luwe oke, luwe tinggi kelasnya ya. Kan ya ngapain gitu ya, mau nyaingin tetangga. Butuhnya cuma dari A ke B. Orang Indonesia ya kadang berpikir untuk belilah, ingin rasanya mengendarai yang mobil ini, ingin memiliki mobil ini gitu ya. Jadi di Indonesia itu kalau masalah sekalipun, orang ya ada yang kepikiran beli mobil baru gitu. Juga masih tertanam bahwa yang namanya kendaraan baru itu pasti penyakitnya lebih minim. Ya mungkin karena di Indonesia ini kebetulan penguasanya Toyota ya. Jadi kalau Toyota itu walau mungkin nggak sesip luar ya, tapi masih ada keinginan untuk buat kendaraannya itu awet. Semua desainnya dipikirkan awetnya, walau ada beberapa hal yang miss, beberapa hal yang nggak teramati, nggak kelihatan gitu ya, tapi tetap ada usaha itu. Nah kalau di luar negeri beda ya, karena di luar negeri kan yang mayoritas bukan Toyota, walau ada beberapa orang yang tahu Toyota itu awet sip gitu. Ya ibaratnya Suzuki, motor Suzuki kalau di Indonesia lah. Boleh mobil Suzuki lebih awet atau enggak ya. Kalau Suzuki katanya masalahnya dia ada di kaki-kaki atau apa gitu. Di luar negeri yang disebut ya merek Toyota. Termasuk merek Jepang lain sih ya. Merek Jepang lain dianggap lebih bandel daripada merek-merek, bahkan merek lokal mereka. Yang di Jerman dianggap lebih baik daripada BMW, Mercy. Kalau di Amerika dianggap lebih baik daripada GMC. Nah kalau di luar negeri, orang itu ya butuhnya itu beli punya kendaraan yang ya benar-benar bisa diandalkan. Jadi ada ya yang walau harga per tahunnya, harga memeliharanya lebih mahal, sengaja tetap mempertahankan kendaraan lama karena lebih durable, lebih kuat, lebih bebas masalah. Jadi bebas masalah itu yang jadi fokus utama mereka. Kendaraan yang baru-baru, bahkan beberapa merek Jepang itu sudah mulai ringkih. Jadi dari desain mesin, kendaraan Jepang sekalipun itu sudah mulai banyak yang jadi nggak awet. Yang paling disoroti merek Honda. Kenapa merek Honda? Karena olinya terlalu encer. Jadi bahkan di luar negeri pun, bukan di Indonesia, sudah ada masalah mesin di Honda karena olinya yang terlalu encer. Jadi kan kalau untuk mobil Honda itu rekomendasinya 0W20. Katanya bisa lebih ekonomis, lebih irit gitu ya. Tapi di beberapa daerah di Amerika ya, terutama daerah yang dekat Khatulistiwa, itu ya oli 0W20 terlalu encer, nggak bisa melindungi mesin. Jadi ya kemudian cukup banyak kendaraan yang kilometernya lebih dari 60.000 gitu yang rusak di masalah ini. Yang problemnya adalah karena pelumasannya kurang. Ya bahkan kalau untuk Amerika barusan rame itu ya dari GM ya, yang ketemu
apa jenenge ya, recall, yang kemudian rekomendasinya adalah untuk menggunakan oli lebih kental. Ada buletin seperti itu. YouTuber Amerika rame-rame ngomong, oh oli sekarang terlalu encer. Setelat lah ya. Kalau misalnya wis ngerti soal oli ya, dia nggak akan ngomong gitu ya. Mulai dari awal warning orang jangan pakai oli encer. Tapi ya wis lah, mau dimanapun orang ya soal oli bisa salah ya. Padahal zaman dulu itu oli disebut ada kekentalan tertentu ya. Kalau sekarang kok universal kan bro, yo aneh ya. Emang apa yang berubah di mesin sehingga kalau pakai oli encer masih tetap bagus ya. Dan ternyata sekarang sudah mulai terbukti bahwa ya oli encer itu merusak. Sekarang jadi banyak contoh di mana kendaraan itu jadi ringkih. Nah kan di sana juga hampir sama dengan di Indonesia mekanik gitu. Kalau kendaraan lama olinya kental, kendaraan baru olinya encer. Nah karena itu kendaraan baru jadi banyak yang rusak, banyak yang berguguran. Ya akhirnya jadi orang-orang itu malas beli mobil. Belum juga dari harga mobilnya ya, karena mereka itu sudah punya banyak cicilan, terutama adalah cicilan rumah katanya. Orang udah nggak sanggup lagi beli mobil karena kadung cicilannya agak tinggi. Di Amerika juga termasuk ada krisis ya, karena Amerika itu kan termasuk negara favorit imigran ya, orang pindah ke Amerika gitu. Karena banyak orang, ya lapangan kerja berkurang. Karena banyak orang, maka gaji pekerjaan juga menurun. Karena banyak demand. Yang minta gaji tinggi ya pecat, cari yang murah. Jadi kalau untuk soal kesejahteraan, rasanya Amerika sekarang sudah turun ya levelnya ya. Mending negara lain aja. Negara lain ya kadang juga repotnya diskriminasi ya. Jepang terutama, Korea juga. Kalau Cina termasuk negara yang bayar pekerjaannya rendah. Juga orangnya jauh lebih tekun, lebih rajin. Kalau mampu menyaingi kerajinan orang Cina ya silahkan ke Cina sana. Nyari peruntungan nih. Ya, terus jadi orang sana wis nganggep ya kendaraan lama lebih no problem. Biaya pemeliharaan walau ya pajak tahunan itu lebih besar ya misalnya ya. Tapi perawatannya nggak seribet mobil yang baru, kendaraan yang baru, karena masalah lebih sedikit. Nggak pernah sampai overhaul atau macam-macam. Yang ironinya overhaul itu terjadi karena mengikuti rekomendasi pabrikan pakai oli encer. Seringnya seperti itu. Kalau di Indonesia entah ya, orang-orang mungkin masih belum memperhatikan, belum banyak yang bahas penurunan ketahanan mesin karena pemakaian oli encer. Mungkin baru beberapa tahun lagi ya, mungkin 10 tahun lagi orang baru bahwa oli ini kayak enceran, pabrikan itu aslinya goblok menyarankan oli encer gitu. Kalau sekarang belum. Kalau sekarang orang masih kendaraan sama oli kental, kendaraan baru oli encer.
Jadi kendaraan barunya dibuat rusak dulu, baru dikasih oli kental. Padahal aslinya kalau dari awal pakai oli kental, dia akan rusak kendaraan. Ya itu saya. Orang juga ya banyak yang nggak tahu bahwa beberapa hal di mobil itu memang butuh perbaikan, beberapa hal memang butuh diganti biar kendaraannya bisa nyaman, bisa enak, bisa irit ya. Jadi kalau yang kenyamanan tadi ada shock breakernya di servis atau diganti. Kalau soal irit ada misalnya dari sensor oksigen ya. Terus apa mana? Ya juga karena pemakaian oli merusak ya. Pemakaian oli terlalu encer membuat dinding silindernya atau ring pistonnya atau pistonnya itu jadi aus. Karena aus kompresi bocor, karena kompresi bocor ya boros. Kalau misalnya itu dijaga ya, sensor oksigen bagus, sensor lain bagus, oli juga pakai yang memadai, ya kendaraan bakal terus irit kalau umurnya sudah lama. Di rumah mobil umur 40.000 km ya wis rotok berumur kan. Ya sih irit sih. Kalau jalan nyantai kalem 25 km per liter masih bisa. Bahkan ya termasuk motor ini lah. Piro iki yang kan nih. Hei 41. Oh iya wingi tak kayak kebut-kebutan. Tapi ini kalau di speedonya ya sempat sampai 48, tapi kalau biasa pemakaian kayak tadi